semuanya, kembali lagi di PIS, Podcast of Economic and Accounting Kreatif episode 11 bersama saya, Awinda. Dan tentunya setiap episode podcast ini menampilkan bintang tamu yang luar biasa, yang mana bintang tamu ini akan dapat menginspirasi dan memberi motivasi nih teman-teman yang ada di rumah. Dan untuk episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang merupakan mahasiswa S1 akuntansi dan berhasil menyabet juara 2 mahasiswa berprestasi nih. Siapa lagi sih kalau bukan Kak Satya. Oke, selamat datang Kak Satya. Bagaimana kabarnya? Sementara kabar saya baik hari ini. Oke, baik sekali ya. Jadi kan Kak Satya ini merupakan mahasiswa berprestasi nih. Dan banyak teman-teman yang memberi julukan itu, ih Kak Satya mahasiswa berprestasi. Gimana sih Kak Satya menanggapi hal tersebut? Kalau saya menanggapi Mhm. julukan mahasiswa berprestasi, Mhm. yang pertama sih itu kan senang ya karena kita Iya. mendapatkan sebuah prestasi. Namun di satu sisi kadang-kadang saya juga merasa agak malu sedikit karena kan Mhm. beberapa ya ada teman dekat bilang, "Wah, ini nih dia mahasiswa berprestasi kita," gitu. Heeh. Kadang agak malu gitu, tapi senang juga sih karena kan dibilang bisa berprestasi dan sementara bisa sesuai ekspektasi yang Iya, diberikan di Astungkare, julukannya gitu. benar sekali. Dan sejak kapan sih Kak Satya mulai tertarik nih untuk ikut berbagai perlombaan? Apakah karena, ditunjuk ya atau karena keinginan keinginan Kak Satya sendiri? Kalau untuk, tertarik ikut lomba itu waktu SD sama SMP biasanya kan masih belum pikirannya masih sekolah bermain gitu aja. Iya, Jadi benar. paling ditunjuk, tapi semenjak SMA dan kuliah itu lebih sendiri, keinginan sendiri. Terutama waktu kuliah kan tidak ada yang mengarahkan kita harus ikut ini, ikut itu. Jadi Mhm. memang serba mandiri dan memang keinginan sendiri, terutama pas kuliah. Oke, berarti waktu kuliah nih baru kayak keinginan sendiri ya untuk mengikuti berbagai perlombaan, Kak, ya? Iya, waktu kuliah. Oke. Jadi, kan Kak Satya ini udah sering banget ikut lomba-lomba ya. Bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri gitu untuk mengikuti perlombaan? Karena kan masih banyak kayak, "Aduh aku nggak pede nih ikut lomba ini karena ini karena ini." Itu mungkin ada tips nih dari Kak Satya? Kalau tips dari saya sih, kalau keadaan seperti itu awalnya saya juga merasa hal yang demikian juga, Mhm. namun, ketika kita kuliah kan kita memang harus bisa survive sendiri. Mhm. Jadi, bagaimana kita bisa percaya dengan kemampuan Mhm. yang kita miliki. Jadi, untuk teman-teman seberapa pun kemampuan yang teman-teman miliki itu jangan pernah ragu. Jadi Mhm. harus manfaatkan atau tunjukkan apa yang teman-teman bisa baik di bidang apapun itu, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya tips dari Kak Satya. Lalu kan Kak Satya ini merupakan, ketua Ormawa nih Kak di UKM. Lalu selanjutnya sering ikut lomba dan harus mengimbangi dengan, kuliah juga. Jadi bagaimana sih caranya Kak Satya untuk, dapat membagi waktu dengan baik? Kalau sebagai ketua UKM dan juga aktif kuliah dan juga ikut Mhm. perlombaan itu tentunya yang pertama saya memiliki 4 ruang skala prioritas kalau saya sih. Oh. Yang pertama itu pasti ada yang namanya penting dan mendesak. Yang Mhm. kedua pasti ada yang penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga itu kebalikannya, yaitu dia tidak penting tapi itu mendesak dilakukan. Dan yang terakhir pasti tidak penting dan tidak mendesak juga. Jadi 4 skala prioritas itu yang biasanya saya terapkan. Jadi kapan saya harus mengikuti perlombaan, kapan saya harus kuliah, kapan saya harus di UKM. Karena kan Mhm. kalau sebagai ketua UKM itu saya tidak sendiri. Jadi pasti dengan anggota-anggota yang lain. Jadi untuk tugas-tugas itu bisa tugas-tugas di UKM maksudnya itu bisa dengan anggota-anggota saya. Kemudian yang penting mana saya misalkan ada UAS gitu, terus ada juga perlombaan. Nah tentunya kan saya juga karena Mhm. saya kewajiban sebagai mahasiswa itu saya juga harus belajar untuk UAS. Jadi itu penting dan mendesak Oh. apalagi besoknya harus UAS. Jadi memang harus dibalancekan. Misalkan juga kalau saya juga lagi pengen melali gitu itu Heeh, iya. juga menurut saya itu juga penting dan mendesak kalau bagi Iya. saya kadang-kadang. Jadi Healing gitu. Kak ya? Iya. Iya. Jadi, luar biasa sekali ya caranya Kak Satya untuk membagi waktu. Jadi saya tadi, wah keren banget seorang Kak Satya dalam membagi waktu. Terus selanjutnya Kak, apa sih, arti belajar bagi Kak Satya? Apakah belajar itu harus setiap hari? Dan apakah belajar itu juga harus membaca buku, Kak? Kalau menurut saya sih belajar kadang-kadang kalau orang-orang belajar, kamu lagi belajar atau tidak? Kan bertanya seperti itu. Mhm. Padahal sebenarnya
setiap apapun yang kita lakukan itu adalah proses belajar kita. Jadi belajar itu bukan berarti kita duduk, membuka buku dan membacanya. Ya memang itu benar belajar, tapi kalau menurut saya belajar itu saya lebih banyak sih dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita alami itu termasuk proses belajar. Jadi memang belajar, kayaknya ada orang bilang kan belajar itu sepanjang hayat kita. Ya karena memang itu setiap apapun yang terjadi di diri kita itulah sebuah pembelajaran bagi kita. Oke, hebat sekali ya. Berarti semua hal yang ada di sekitar kita tuh bisa digunakan sebagai media belajar, Kak ya, seperti itu. Jadi selanjutnya bagaimana sih cara terkait masih belajar, Kak ya? Bagaimana sih cara menumbuhkan semangat belajar nih, Kak? Karena kan masih banyak orang-orang yang kayak malas belajar, sering menunda-nunda seperti itu. Kalau saya pribadi ya, untuk semangat belajar itu saya pasti pertama kadang-kadang saya ingat orang tua saya gitu. Oh, benar. Biar saya nggak malas-malas. Kadang-kadang saya juga berpikiran demikian, aduh malas saya buat tugas, aduh tugasnya banyak sekali. Tapi kembali lagi saya ingat orang tua saya yang udah mau bisa nyekolahin saya karena dari backgroundnya pun orang tua saya tuh bukan anak kuliahan juga dan saya sampai saat ini bisa duduk di bangku kuliah itu kan karena orang tua saya. Jadi kalau saya sia-siakan itu kan kasihan juga orang tua saya. Beliau udah berjuang sampai saya bisa di sini. Terus kalau saya malas-malasan kan kasihan juga orang tua. Apalagi juga kalau kuliah itu kan biayanya tidak sedikit, bukan hanya tentang UKT, tapi kan juga ada banyak hal gitu seperti bensin, makan dan lain-lain sebagainya. Jadi motivasi saya biar semangat belajar itu yang pertama adalah orang tua saya gitu. Oke, jadi mungkin ini bisa di dicontoh ya untuk teman-teman di rumah agar semangat belajar ke depannya. Lalu ada nggak sih Kak quotes yang relate nih sama Kak Satya bagi teman-teman yang di rumah agar lebih semangat nih dalam meningkatkan motivasi belajar? Kalau quotes-nya sih mungkin dari teman-teman mungkin sudah sangat sering ya mendengarnya, bahkan kadang-kadang mungkin ada yang bosan dengar kata jatuh bangkit lagi. Namun bagi saya itu adalah quotes yang sangat relate dengan kehidupan, tidak hanya dengan diri saya sendiri tapi untuk teman-teman juga. Karena kapanpun itu kalau kita misalkan gagal itu jangan pernah berhenti terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kalian gagal dan berhenti, terus kapan lagi kesempatannya akan datang? Berarti kalian berhenti dong di sana. Namun ketika kalian gagal, itu kalian mencoba lagi, pasti akan berlanjut. Walaupun gagal lagi kan masih ada kesempatan nih kalian untuk mencoba. Nah, itu sangat relate dengan saya karena dari dulu saya memang sering mengalami kegagalan walaupun sekarang disebut mahasiswa berprestasi, tapi yang teman-teman tahu kan saat berprestasinya gitu. Pas di balik itu sangat banyak, mungkin bisa dibilang banyak sekali kegagalan yang pernah saya alami, tapi saya tetap coba sampai sekarang gitu. Berarti dibuktikan bahwa Kakak sampai di sini tuh nggak instan Kak ya, masih banyak di belakang mungkin hal-hal yang Kakak lalui sehingga bisa mendapat julukan mahasiswa berprestasi Kak ya. Iya, sangat tidak instan tentunya. Benar sekali. Semuanya butuh proses, gak kayak masak mie yang sekarang Iya. masak jadi gitu. Bener banget. Lalu biasanya kan kita ketahui nih Kak, banyak mahasiswa yang buat tugas tergantung dengan moodnya nih Kak. Mungkin Kak Satya ada tips nih biar kita nggak buat tugas tergantung mood atau bagaimana? Kalau buat tugas tidak tergantung mood sih saya setuju sih dengan orang lain ya, karena kalau buat tugas, belajar dan apapun kegiatannya itu pasti yang pertama itu adalah ada mood terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita tidak mood membuat sesuatu, pasti hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi di sini untuk teman-teman mungkin kalau lagi tidak mood, coba kita bentuk mood kita terlebih dahulu. Jadi untuk membentuk mood itu lakukan apa yang kalian senangi. Misalkan kalau kalian senang bernyanyi ya bernyanyi, kalau kalian senang makan ya makan aja dulu gitu sampai mood kalian terbentuk. Nah, ketika mood kalian sudah terbentuk, itu pasti bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bahkan biasanya kalau tugas yang biasanya kita kerjain, aduh ini seharian nggak selesai, kalau udah mood pasti 2 jam aja selesai, bahkan 1 jam bisa. Wih, hebat sekali nih tips dari Kak Satya nih biar mood buat tugas. Lalu terkait nggak jauh-jauh nih dari tugas Kak, pernah nggak sih Kak Satya itu buat tugas dengan sistem SKS Kak? Yang tren mungkin sistem kebut semalam seperti itu.
Kalau tugas membuat secara SKS itu bukannya pernah lagi sih kalau di saya, Mm-mm. tapi kalau saya sih sering ya, karena saya ya Wih, juga mahasiswa dan juga bener sama sih. sih seperti teman-teman yang lainnya gitu, nggak bisa dibedakan kalau buat kenapa sih kadang-kadang bertanya buat tugasnya SKS gitu. Bukan berarti kita mengesampingkan tugasnya, tapi kadang-kadang kalau saya sendiri kan ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan saya juga melihat juga tugasnya itu nggak selalu semua tugas SKS. Misalkan kalau misalkan tugasnya itu bisa dikerjakan, kalau kita lihat dulu tugasnya nih, kalau memang Mm-mm. tugasnya itu bisa dikerjakan dalam beberapa jam, kenapa tidak gitu, karena kan kita bisa buat hal yang lebih mendesak terlebih dahulu gitu baru bisa mengerjakan itu. Namun kalau memang tugasnya itu yang proyek besar tuh, misalkan contoh saja kalau biasanya di akuntansi itu kan banyak biasanya tugas yang berupa mini riset gitu. Nah Iya, itu kan nggak bisa dibuat dalam waktu beberapa jam aja, bahkan satu hari mm-mm. nggak bisa. Bener Nah banget. itu nggak mungkin saya ambil Iya. SKS kayak gitu. Berarti disesuaikan Kak ya, emang kalau misalnya tugasnya bisa gitu dibuat dalam beberapa jam, mungkin bisa saja ya SKS. Ya dengan catatan sih, sebelum kalau memang benar-benar ada kegiatan yang mendesak ya gitu, bukan Oh, berarti saya tidur-tiduran dulu nanti aja buat, oh bukan gitu. iya. Tapi kadang-kadang Iya, gitu. kadang-kadang. Saya juga Kak. Iya. Oke. Selanjutnya bagaimana sih cara Kak Satya agar tetap menjaga nilai-nilainya tuh tetap stabil Kak di tengah banyak kan kesibukannya Kak Satya nih. Kalau untuk nilai-nilai tetap stabil sih kembali lagi juga kepada proses belajar ya. Jadi sebagai mahasiswa kan kita juga saya melihat dulu kewajiban saya sebagai mahasiswa apa gitu. Hmm. Memang kalau selama ini saya dilihat, waduh Satya ambis banget nih ikut lomba aja kerjaannya gitu. Jadi kayak nggak merhatiin kuliah Oh ya iya. kelihatan. Jadi sebentar lihat di sini, sebentar ke sana, sebentar buat story di sini Iya. gitu. Jadi kan kayak nggak kelihatan nggak belajar. Tapi Mm-mm. di balik itu biasanya saya sih mikir karena kewajiban saya adalah mahasiswa, jadi saya tetap belajar gitu. Jadi ikutin rules yang ada, jangan sampai kalian ingin berprestasi tapi malah mengorbankan teman gitu, untuk buatin dong tugas Mm-mm. saya Oh. gitu, atau tugas bagian kelompok dibuatin. Jadi jangan seperti itu, tetaplah kayak sebagai mahasiswa tuh harus buat tugasnya, kemudian belajar dengan baik, terus juga terutama waktu ujian tuh jangan lupa mempersiapkan diri gitu. Kadang-kadang kan orang-orang tuh kadang-kadang banyak, aduh apa ya, bingung apa yang mau dipelajarin kadang-kadang. Mm-mm. Tapi kadang-kadang sistem itu belajar yang bingung mau dipelajarin itu saya juga mengalami, tapi biasanya itu kayak mengalir aja. Jadi sekarang udah kan selama perkuliahan belajar nih, jadi dari sana biasanya saya belajar dan asungkare gitu sampai baru semester 5 ya, sekarang di Iya. akhir semester 5 ini asungkare nilainya masih bisa tetap stabil dan semoga bisa lanjut sampai terus terus Iya, gitu. sampai akhir Kak. Iya. Oke, itu teman-teman di rumah inget belajar dan buat tugasnya Kak ya. Heeh. Selanjutnya terkait menurut Kak Satya ini apakah organisasi itu dapat menghambat Kak Satya nih dalam pembelajaran di kuliah? Kalau menurut saya sih organisasi itu sama sekali tidak menghambat ya. Tapi Mm-mm. kan ini juga namanya persepsi tiap orang berbeda-beda. Jadi Mm-mm. kalau dari bertanya hal demikian dari persepsi saya, gitu saya sih tidak, organisasi itu tidak menghambat, malah organisasi itu yang bikin saya bisa gitu loh survive di dunia perkuliahan. Nah, kenapa? Karena misalkan kalau saya nggak ikut organisasi kan otomatis, apalagi kuliah online ya dulu dua Iya. tahun Mm-mm. itu diam di rumah, terus saya nanya sama siapa, kenal sama siapa, teman pun cuma sebatas teman online. Jadi kalau organisasi itu bagi saya memang di mana ruang saya bisa bertemu dengan berbagai orang gitu, baik dari teman seangkatan, baik itu juga kakak tingkat. Itu kita bisa saling sharing, sharing tentang perkuliahan, tentang perlombaan dan lain sebagainya. Nah, dari organisasi itulah bisa kita belajar kapan kita di perkuliahan gitu. Jadi Mm. misalkan kalau kalian nggak ngerti gitu, bisa aja kan tanya kakak tingkat kan, gimana sih caranya kak gitu. Jadi ada memang organisasi itu tidak hanya sekadar organisasi yang bekerja sesuai dengan prokernya, tapi di sana interaksi sosial kita ditantang di sana. Jadi kita bagaimana berinteraksi dengan yang lainnya, sehingga dari interaksi yang banyak itu kan kita memiliki banyak relasi. Jadi Mm-mm, bener relasi banget. itulah yang bikin bisa kita survive di dunia perkuliahan. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau memang dari teman-teman itu yang memang tidak suka organisasi, misalkan harus Mm-mm. ada itu, tapi tidak apa-apa. Tapi
ingat aja belajar gimana kan itu sesuai passion masing-masing aja sih kembali lagi Iya. gitu. Wih, hebat sekali jawaban Kak Satya. Panjang lebar sekali dan apa yang disampaikan Kak Satya itu bener banget menurut saya, Kak. Lalu selanjutnya, menurut Kak Satya untuk bisa berprestasi itu apakah kita harus pintar atau cerdas, Kak? Kalau menurut saya sih pintar atau cerdas itu kedua-duanya harus balance ya. Sama Mhm. kayak laporan keuangan itu harus Oh iya, balance. kita sebagai anak akuntansi harus Iya, harus paham tentang balance. balance. Ya, jadi pintar dan cerdas itu tentunya kita harus balance. Kita juga pintar. Pintar itu kan bisa kita bisa melakukan suatu hal. Nah, namun di sini Mhm. cerdas itu bagaimana critical thinking kita untuk bisa memilah dan men-challenge. Kalau menurut saya ya, Mhm. jadi men-challenge diri saya untuk ikut kegiatan. Nah, dari sana saya bisa nggak kira-kira kalau orang-orang bikin, waduh ngapain sih ikut itu. Nah, tapi kalau dengan pikiran cerdas kita bisa ikut, saya ikut ini tapi karena itu memiliki benefit untuk diri saya gitu. Kita harus cerdas-cerdas, jadi cerdas dalam memilih lingkungan, kemudian juga cerdas dalam memilih keputusan, karena lingkungan itu merupakan salah satu yang sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Jadi di mana lingkungan kita, di sanalah kita berkembang. Nah, jika lingkungannya misalkan tidak baik ya mungkin saja kan kita berkembangnya tidak baik. Tapi kalau kita sudah cerdas bisa memilih lingkungan mana yang akan kita Mmm. terjuni, itu bisa membuat kita berprestasi. Nah, salah satunya contohnya saya kan kebetulan di organisasi saya juga penalaran dan karya ilmiah kan saya juga bisa, itu lingkungan saya gitu. Jadi itu Iya iya. tempat saya belajar. Nah, dari sanalah bisa saya termotivasi untuk ikut berbagai perlombaan gitu. Oh, seperti itu. Jadi antara pintar dan cerdas harus balance ya, Kak, intinya. Lalu, apakah lingkungan Kak Satya seperti teman-teman itu tuh mendukung dan terus mendukung prestasinya Kak Satya atau malah sebaliknya, Kak? Kalau masalah itu sih pastinya sangat mendukung. Karena kenapa? Karena lingkungan seperti yang sudah katakan tadi itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sekarang misalkan teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu saya sangat senang ya, sangat senang Mhm. dengan kehadiran orang-orang yang baik yang ada di sekitar saya. Nah, siapapun itu teman-teman saya di sini mengucapkan terima kasih karena dalam berbagai hal itu sudah membantu saya baik dari perlombaan ataupun juga tugas kuliah ataupun juga Mhm. ada teman-teman yang bisa aja saya senang-senang healing lah gitu Iya, istilahnya. Jadi benar saya sekali. ucapkan terima kasih, saya sangat bersyukur juga ada teman-teman karena tanpa teman-teman itu saya tidak bisa mencapai posisi ini gitu. Jadi karena Mmm. mereka yang membantu, misalkan saya nggak bisa tugas kuliah ada teman yang membantu, terus untuk perlombaan sendiri pasti adalah teman untuk diajak lomba siapa, kan bisa saling sharing. Mmm. Jadi kehadiran teman-teman itu sangat penting ya bagi saya, walaupun kadang-kadang ada orang yang bilang, waduh temennya ini datang saat butuh aja, nggak, Oh, bukan gitu sih konsepnya ya, iya bener tapi banget, bukan walaupun gitu ada ya. yang kayak Iya. gitu. Tapi nggak Aduh. gitu konsepnya, tapi Iya. bagaimana kita bisa menghargai orang tersebut dan memang Mhm, benar sekali sekali. iya kayak gitu. Lalu apa sih prinsip dari hidupnya Kak Satya? Mungkin Kak Satya punya prinsip nih, mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman. Kalau prinsip hidup saya sih sederhana aja ya. Jadi nggak apa namanya tuh, nggak usah memaksakan diri gitu. Jadi kalau saya tuh tipe orang yang kalau memang waktunya saya senang-senang gitu kalau main, ya bermain aja. Kadang-kadang sampai ada yang terkejut itu, kok Satya main game sih gitu. Lah kan saya manusia gitu. Kok Satya main game sih gitu. Terus saya dilihat ketika saya main game gitu. Iya, Lah kan saya juga manusia gitu. Jadi seneng-seneng lah gitu. Jadi harus apa namanya, harus balance lagi mungkin nih dikira orang gitu. berprestasi tuh belajar-belajar terus Kak ya. Ya dikiranya wih belajar baca buku, nggak kayak gitu. Jadi prinsip saya bersenang-senang secukupnya dan juga belajar secukupnya. Jangan belajar Mhm. terus bikin stres Iya ataupun benar. bersenang-senang Iya, bikin kalian stres juga nanti iya. ke depannya. Dia harus balance, tetap harus balance. Iya. Oke, jadi menurut Kak Satya nih kita nih bisa memanfaatkan masa muda ini dengan fokus mengejar impian atau hanya menikmati saja Kak selayaknya anak muda seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Iya. Biasanya di TikTok sering muncul. Bingung nih antara mau menikmati masa muda saya apa saya mau untuk belajar atau bekerja atau bagaimana. Nah, di sini banyak sekali biasanya bertanya seperti ini kalau menurut saya ya gitu. Mhm. Sama seperti tadi,
masa muda itu kan cuma sekali ya, nggak Ya, mungkin bener datang 2 banget. kali gitu, Sekali. cuma sekali. Jadi bagaimana kalian mengatur masa muda kalian itu bisa menikmati kegiatan yang kalian senangi gitu. Nah, karena kebetulan nih kalau saya tuh kan senangnya di sini nih di Iya. lomba kayak gitu kan. Karena kadang-kadang orang-orang pikir saya aneh, kok kamu ikut lomba? Ya saya lagi healing gitu. Kayak gitu. Jadi nikmatilah masa muda kalian dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak hanya bermanfaat tapi juga menyenangkan. Karena dari hobi yang teman-teman miliki itu tidak ada yang salah. Tapi sekarang bagaimana mengarahkan hobi teman-teman itu agar menjadi hal yang positif sehingga masa muda teman-teman bisa meraih mimpi dan juga bisa dinikmati di masa muda kalian. Oke, tadi sebuah pencerahan ya dari Kak Satya yang mungkin masih bimbang, aduh aku harus ngapain nih, mengejar mimpi atau menikmati hidup ya sebagai anak muda. Lalu selanjutnya, apakah ada sih Kak tokoh yang menginspirasi Kak Satya untuk terus berprestasi? Jika ada, siapa dia dan mungkin bisa diceritakan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Kalau tokoh yang menginspirasi saya semenjak saya kuliah itu kan pasti teman-teman tahu Kak Jerome Pauline ya. Oh iya, saya juga tahu. Iya, itu saya sangat terinspirasi gitu dari kakaknya karena kan dari kakaknya juga kita bisa tahu kan latar belakangnya seperti apa Iya. dulu gitu. Jadi sekarang kakaknya sudah lulus ya kalau nggak salah udah Iya, lulus, Kak. udah lulus di Jepang itu kan wah keren, kapan nih saya bisa kayak Iya, kakaknya kayak gitu. nonton, keren banget Iya, kakaknya. kalau nonton tuh bikin Iya. gregetan. Kapan bisa kayak gitu? Iya. Oke. Untuk selanjutnya, jika Kak Satya nih stres atau kehilangan semangat nih tiba-tiba, mungkin apa sih hal yang Kak Satya lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau lagi stres itu tapi nggak sampai buduh-buduhan. Iya. Nah, saya Iya. kadang gini biasanya melakukan hobi yang saya senangi ya karena kebetulan saya hobi nyanyi. Jadi waduh bernyanyi itu merupakan salah satu yang bisa menghilangkan stres dan yang kedua saya juga sangat suka pantai. Jadi kalau lagi stres gitu pergi aja ke pantai, bukan nyebur ya tapi lihat pantai gitu. Keindahan pantainya Iya, ya. itu sih kalau udah tenang gitu nyanyi Iya. di pantai sepi itu Mendengar deburan ombaknya, aduh Iya. healing sekali. healing sekali itu langsung hilang Iya. stresnya. Oke, yang terakhir nih Kak, kata orang kan berprestasi itu tidak menjamin orang bakal sukses seperti itu. Jadi menurut Kakak bagaimana sih pernyataan ini? Nah, kalau pernyataan ini saya sering sekali mendengar dari bahkan dari saya SMP, SMA sampai kuliah itu dibilang orang berprestasi itu belum tentu sukses. Nah, menurut saya nih ya, Ya. itu orang yang berkata demikian itu kadang-kadang hanya berlindung di balik tameng dia kemalasannya dia gitu. Dia orang yang malas misalkan. Dia berlindung di balik tameng itu. Nah, pertanyaan saya nanya kembali biasanya. Terus apakah dengan kalian bermalas-malasan kalian bisa sukses? Belum tentu. Terus dia mengatakan bahwa banyak kok tokoh-tokoh yang itu tidak berprestasi bahkan tidak lulus kuliah itu sukses. Maka ada yang lulus SD saja bisa sukses Iya. kayaknya. Nah, pertanyaan saya emang kalian punya effort sebesar itu gitu? Iya. Kan belum tentu juga. Jadi itu bukan berarti masalah kita berprestasi, bukan masalah lulusan kita ataupun juga kita seperti apa, tapi kalau memang sukses itu berasal dari effort diri kita sendiri. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, apakah kalian bisa manajemen diri kalian gitu terlebih dahulu. Jadi tidak penting kamu itu berprestasi atau tidak penting itu hanya sebatas reward atau kesenangan. Kalau bagi saya itu kesenangan semata aja yang kita alami. Namun kalau untuk sukses, bagaimana sih sekarang kita bisa memanajemen? Misalkan kalau memang udah punya pencapaian, bagaimana kita bisa memanajemen pencapaian tersebut agar bisa mencapai sukses? Nah, kalau misalkan dibilang misalkan saya tidak punya prestasi, saya belum bisa kuliah. Nah, bagaimana sekarang kalian bisa memanajemen diri kalian, bisa melihat peluang yang ada di sekitar kalian yang bisa membuat kalian sukses. Jadi sukses itu ada di diri kalian, bukan dari berprestasi atau tidaknya gitu. Tuh teman-teman, jadi yang membawa kita ke kesuksesan itu belum tentu harus yang dari gini Kak ya, berprestasi. Jadi jangan overthinking dengan benar sekali lagi sekali. jangan overthinking dengan kata kalian berprestasi tapi tidak sukses, karena itu bisa menjatuhkan kalian. Jadi jangan terlalu overthinking, abaikan kata seperti itu dan fokus dengan tujuan kalian. Hebat sekali nih dari Kak Satya. Jadi
sudah tidak terasa ya Kak, selama kurang lebih kita 30 menit berbincang-bincang nih mengenai prestasi, bagaimana cara membagi waktu dengan baik, bagaimana cara agar kita semangat belajar. Mungkin sebelum kita akhiri ya perbincangan kita pada podcast episode kali ini, mungkin Kak Satya bisa memberikan closing statement nih kepada teman-teman yang ada di rumah agar lebih termotivasi lagi Kak Satya, seperti itu. Closing statement saya sama seperti quotes yang menginspirasi saya, yaitu jika teman-teman gagal, jangan takut untuk mencoba lagi, karena quotes sederhana ini bisa mengarahkan kalian untuk lebih baik lagi. Jadi walaupun sederhana dan sering kita dengar quotes ini, tapi itulah yang bisa bermanfaat. Kadang-kadang hal-hal yang dianggap sederhana dianggap tidak bermanfaat, padahal hal yang sederhana tersebut bisa memajukan diri kalian sendiri. Oke, bener banget. Jadi itulah tadi sebuah closing statement ya dari Kak Satya. Semoga sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk menutup atau mengakhiri podcast pada episode kali ini, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Kak Satya karena telah bersedia atau menyempatkan hadir pada episode podcast kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel dari HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!